Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hebat. Untuk kelas 9, semuanya masuk ya. Kalau ada yang tidak masuk, nanti diinfokan kepada Adel ya, supaya Pak Adi tahu bahwa ada yang tidak masuk. Nah, untuk hari ini, kita enak ya, setelah kita zuhur tadi, kita
akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kemarin kita bicara tentang kesepakatan kelas, tapi kesepakatan kelasnya kan belum dijelaskan secara utuh ya, karena kelas kemarin itu adalah kelas uji coba. Hari ini kita masih punya waktu sekitar 46 menit. Coba kita akan bahas terkait dari kesepakatan kelas dan penggunaan LMS. Coba akan Pak Adi jadikan satu, supaya nanti di minggu mendatang pertemuan kita sudah bicara tentang materi dari IPS, yaitu tentang perubahan sosial budaya masyarakat. Ya, suara Pak Adi terdengar dengan jelas ya. Jadi mudah-mudahan suara Pak Adi terdengar dengan baik, karena dari tadi banyak gangguan teknis, jadi laptop juga error. Nah, saat ini silakan kalian tulis di catatan kalian, tanggal 31 Juli 2024 pukul 1:05 atau 13.05. Walaupun kita sudah jumpa yang sebelumnya, namun tetap kita adalah pertemuan yang pertama. Karena pertemuan yang sebelumnya, minggu yang sebelumnya adalah kelas uji coba. Ya, jadi belum masuk ke materi. Untuk hari ini baru kita masuk ke dalam materi IPS dan kita bicara kesepakatan kelas yang sesungguhnya, apa-apa saja kesepakatan kelas di kelas 9. Walaupun kesepakatan kelas itu punya kecenderungan yang sama di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk hari ini izinkan Pak Adi tidak terlalu begitu interaktif ya dengan kalian karena kendala waktu dan sebagainya. Jadi untuk pertemuan kita yang kali ini, izinkan Pak Adi hanya menyampaikan materi-materi tanpa interaksi ataupun interaktif yang terlalu intens seperti waktu sebelumnya. Nah, coba kalau kemarin kalian diminta untuk menarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan, silakan kalian tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Lalu kalian saat ini di catatan kalian, cobalah gambarlah garis miring. Garis miring tersebut dari sudut kiri atas ke kanan bawah, garis miring yang kecil saja. Gambarkanlah garis miring di tengah halaman buku kamu, ya. Jadi perintahnya itu, gambarkanlah garis miring di tengah buku kamu. Garis miring ya, seret gitu ya, garis miring. Di tengah-tengah buku kamu, dari atas sebelah kiri ke kanan bawah. Ya, garis miring, lihat nih ya. Garis miring, seret gitu ya. Oke, lihat telunjuk Pak Adi ya, jadi garis miring. Nah, seperti ini ya. Oke, atau seperti ini, lihat di layar ya. Mau nggak? Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Soalnya, nah ini garis miring ya. Ada coretannya kan ya? Nah ini garis miring. Silahkan kalian buat garis miring di tengah halaman catatan kalian. Kalau sudah, kecil aja. Jangan besar-besar. Dari garis miring yang sudah kalian buat ini, ya, silahkan coba kalian bentuk menjadi satu gambar. Menjadi satu gambar. Terserah kalian berpikir apa saja boleh, ya. Jadi dari garis miring yang sudah kalian buat barusan, lanjutkan menjadi satu gambar yang utuh, dimulai dari garis miring yang sudah kalian buat dan kalian gambar di tengah halaman buku kalian. Silahkan kalian coba. Tadi berikan waktu 2 menit cukup ya. 2 menit ya. Nanti akan jalankan stopwatch-nya. Kita akan hitung dengan stopwatch dan ketika waktunya sudah 2 menit, maka kalian berhenti dan kemudian hasilnya nanti diberikan kepada Pak Fadel. Dari garis miring yang kalian gambarkan tersebut kira-kira menjadi gambar apa ya? Kita akan lihat imajinasi kalian. Oke, saya akan mulai menghitung stopwatch-nya. 2 menit dari sekarang, silakan.
Silahkan gambarkan satu buah garis miring di tengah halaman kalian dari kiri sampai dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian dari garis miring ini ya, kira-kira kalian bisa bentuk menjadi gambar apa? Silahkan dilanjutkan. Kalau sudah menggambarnya, kalian tuliskan namanya, gambarnya jadi gambar apa kalian jelaskan ya. Misalnya dari garis miring itu jadi gambar es krim gitu ya. Kalian kasih nama gambarnya. Es krim gitu ya. Nah, setelah itu kalian jelaskan kenapa kamu menggambar es krim pada hari ini ya. Kalau sudah, nanti kamu bisa serahkan kepada Pak Fadel, nanti Pak Fadel akan berikan jawabannya ke tadi. Ya, waktu habis. Sekarang kita akan pilih, ya. Kalian bersedia untuk maju tanpa ditunjuk, atau kalian harus ditunjuk? Kalau kalian berkenan untuk maju tanpa ditunjuk, akan lebih senang ya tentunya, dan lebih mengembirakan apa yang kalian gambar. Silahkan bisa diserahkan kepada Pak Fadel gambar kalian. Ada yang mau maju tanpa harus ditunjuk? Ada yang berkenan? Kalaupun ditunjuk, Pak Adi akan minta kalian untuk maju ke depan dengan cara namanya diundi. Oh, ada yang mau maju? Itu maju. Jalan di belakang? Oh, tidak. Oke, silakan kalau ada yang mau maju, siapa saja boleh. Amelia boleh, Asila boleh, ya. Ahmad Dimyati boleh, Ahmad Bisri boleh, ya. Silakan kalau ada yang mau maju, boleh. Jadi gambar apa yang sudah kalian gambar, melanjutkan garis miring tersebut, dan kemudian jelaskan apa dan kenapa kamu menggambar gambar tersebut, ya, dan apa gunanya, apa fungsinya dari gambar yang sudah kamu buat itu ya. Jadi, kenapa kamu menggambar hal tersebut dan apa gunanya dari gambar yang kamu gambar tersebut. Sudah selesai kan gambarnya kan? Kalau kalian tidak mau ada yang maju, Pak Adi akan pilih kelas 9. Kelas 9 ini kok di sini di Pak Adi ada 9A dan 9B ya. Harusnya tidak ada 9A dan 9B kan ya? Data di Pak Adi ada kelas 9A, ada kelas 9B. Tapi tidak ada kan ya? Kelas 9 saja kan ya? Oke, kalau begitu sekarang Pak Adi akan minta kalian maju. Kalau kalian tidak mau secara sukarela, Pak Adi akan pilih kalian berdasarkan papan undian. Ya. Oke. Ya. Datanya akan Pak Adi masukkan. Dan sekarang kita akan klik siapa yang akan maju ke depan untuk menjelaskan. Kalau kalian tidak mau, ya nggak apa-apa ya. Kita lihat baik-baik di sini, ya. Yang nama yang keluar akan mendapatkan sebuah sepeda dari Pak Fadel. Ya. Nah, tidak ya. Oke. Kita putar. Rafa terpilih untuk
maju ke depan, menyampaikan gambarnya apa, dan apa manfaatnya. Oh, Al-Rafah tidak masuk. Kita ulangi ya sekali lagi. Sayang sekali Al-Rafah tidak masuk. Ada? Ada ya, Pak Adi nggak milih loh. Yang milih ini adalah komputer ya, bukan Pak Adi ya. Syaratul Wardah, nanti silakan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah digambar tadi. Satu lagi ya, tadi perempuan, mudah-mudahan sekarang dapat laki-laki lagi ya. Bismillah, laki-laki. Tara, der. Yes, cowok. Oke. Bisri Dwi Guska. Silakan keduanya untuk maju ke depan, Syaratul Wardah dan Bisri Guska, untuk menyerahkan hasilnya dan menyebutkan kepada Pak Fadel, benda apa yang kamu gambar dari garis miring tadi, dan kemudian apa manfaatnya. Ya, silakan Pak ditunggu, waktunya jangan lama-lama. Ya, sekarang pukul 13.16, 1 menit maju ke depan ya, cukup berdua untuk menyampaikan kepada Pak Fadel, dan Pak Fadel nanti akan menuliskan ya, karena kita interaktifnya untuk saling diskusi kali ini, kita batasi dulu ya. Silakan. Dibantu ya Pak Fadel, terima kasih sebelumnya. Kita lihat nanti di kolom chat. Boleh maju, boleh disebutkan saja dari bangkunya ya. Syaratul Wardah. Dari garis miring yang dibuat tersebut itu menghasilkan rumah ya. Kenapa rumah? Alasannya nyaman ketika berada di rumah. Syaratul Wardah gambarnya diberikan kepada Pak Fadel, nanti Pak Fadel akan foto kirim by WhatsApp ke Pak Adi. Ya, karena ini diminta untuk menggambar, jadi Pak Adi mau lihat betulan, kamu menggambar atau tidak. Ya, di catatannya ditulis ya, tanggal 31 Juli 2024 pukul 13.05 tadi ya, dan pukul berapa tadi ya? Nah, itu. Kemudian saat ini adalah pertemuan ke-1 dan 2, ya, digabung jadi 1, yaitu kesepakatan kelas dan penggunaan LMS. Judulnya itu, pertemuan 1 dan 2, kesepakatan kelas dan penggunaan LMS. Ya. Jadi silakan diberikan kepada Pak Fadel, maju ke depan gambarnya ya. Selesai tidak selesai, belum selesai tidak apa-apa, yang penting dari garis miring itu nanti Pak Fadel akan foto. Kemudian hasilnya dikirim ke Pak Adi. Hanya 2 foto kan, hanya fotonya Bisri dan fotonya dari Syaratul Wardah. Ditunggu juga untuk Bisri, silahkan juga untuk menyerahkan gambarnya. Ya, Bisri, dari garis miring menjadi burung. Wih, burung ya. Karena suka dan hobi memelihara burung. Burung apa ya nih, Bisri? Ya, apakah perkutut? Apakah poksai? Apakah huambi? Apakah burung elang atau apa nih ya? Oke, silakan diserahkan juga kepada Pak Fadel dari garis miringnya ya, garis miring straight, kemudian jadi apa? Silakan diberikan kepada Pak Fadel. Nanti difoto melalui WhatsApp oleh Pak Fadel dan Pak Adi akan melihat dan langsung akan diberikan nilai. Dan untuk 2 anak yang sudah berpartisipasi pada hari ini langsung ada penilaiannya, yaitu 100 untuk Bisri dan 100 untuk Syaratul Wardah. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke ya, keren, mantap. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertemuan kita pada hari ini. Materi pertemuan kita pada hari ini adalah tentang apa? Ya, tentang apa? Yuk, kita akan bicara
tentang kesepakatan kelas, dan juga yang kedua adalah tentang penggunaan LMS. Kenapa dua materi ini Pak digabungkan? Satu, karena kendala waktu, yang kemarin kalian selama 3 minggu ke belakang tidak bertemu dengan Pak Adi. Yang kedua, kelas kalian adalah kelas yang sudah pernah bertemu dengan Pak Adi di tahun sebelumnya, sehingga beberapa tentunya masih ingat tentang bagaimana penggunaan daripada situs ataupun penggunaan daripada website IPS, walaupun ada beberapa hal yang baru. Ada beberapa yang kalian belum diajarkan. Ada beberapa yang belum dijelaskan bagaimana cara menggunakannya. Ya, nah, itu. Jadi untuk kali ini kita akan masuk, kalian berikan judul di catatannya sebelum kita bicara tentang perubahan sosial dan budaya di minggu depan. Kalian tulis yaitu kesepakatan kelas dan penggunaan LMS. Penggunaan LMS itu bukan lemes ya, tapi Learning Management System. Baik. Masih terlihat ya di layar ya tampilannya. Oke, Pak Adi akan jelaskan, materinya akan berbagi dengan kalian, dan materi yang ada tentang kesepakatan kelas ini dapat kalian download, dapat kalian ambil, dapat kalian buka pada halaman situs Guru IPS yang sudah biasa kalian gunakan dan sudah biasa kalian masuk ke dalamnya. Ya. Nah, nanti kalian cari di mana ya kira-kira saya bisa mendapatkan materi pertemuan 1 tentang kesepakatan kelas. Jadi ketika kalian diminta untuk membuat kesepakatan kelas, tidak asal-asalan membuat kesepakatan kelas, tetapi ada panduannya dalam membuat kesepakatan kelas ya. Nah, mohon diperhatikan. Mudah-mudahan juga ini terlihat dengan baik. Tadi akan tampilkan menggunakan slideshow. Kelihatan ya. Oke. Materi yang pertama. Jangan lupa kemarin kalau tidak salah kalian punya tugas ya. Tugas kalian di kelas uji coba, waktu kita uji coba di minggu pertama itu kalian diminta untuk membuat kata-kata mutiara dan kata-kata bijak. Dan waktu itu ini belum ada ya. Presentasi ini belum ada karena Pak Adi belum membagikan kepada kalian apapun. Ya, karena waktu itu baru testing kalau tidak salah ya. Nah, jadi untuk quote of the day-nya yang pada waktu itu diminta agar kalian itu membuat, silahkan kalian buat. Nah, quote of the day pada waktu itu adalah kita tidak belajar dari pengalaman, kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Nah, kenapa quote of the day ini Pak Adi gunakan? Karena saat ini kalian sedang menggunakan belajar secara daring atau belajar secara sinkronus. Karena kalian belajar secara sinkronus ataupun secara daring, kalian punya pengalaman. Pengalaman belajar secara daring yang mana nanti akan kalian gunakan ketika kalian nanti dewasa, ketika nanti kalian kuliah, ketika nanti kalian SMA, kalian akan sering-sering ketemu dengan apa yang namanya perjumpaan ataupun pertemuan secara daring. Ya. Nah, ini tentunya kita akan merefleksikan pengalaman kita. Apa ya manfaatnya dari belajar daring? Kenapa kita bisa bertemu tatap muka walaupun orangnya tidak ada di kelas, tetapi kita bisa komunikasi satu sama lain. Ya, bedanya kita nggak bisa nyubit aja, ya. Nah, jadi kalian akan merefleksikan pengalaman kalian setelah kalian belajar daring pada hari ini. Seperti apa enaknya, kesannya seperti apa, ya. Itu adalah bagian daripada refleksi. Nah, kalian diminta untuk membuat juga kata-kata bijak atau kata-kata mutiara untuk diri kalian sendiri. Silakan kalian buat, ya, tuliskan di buku kalian, apakah berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, apakah berdasarkan nasihat orang tua, ataukah berdasarkan diri kalian punya kata-kata bijak sendiri boleh. Ya, misalnya, kan ada kata-kata bijak, tanpa pergi ke sekolah, maka hidupku hampa. Nah, boleh juga seperti itu, kalau kalian senang ke sekolah, silakan ya. Silakan kalian buat, kalian tuliskan di buku catatan kalian di halaman pertama tersebut, kalian buat ya kata-kata bijak. Nanti di pertemuan yang kedua juga kalian buat kata-kata bijak untuk pertemuan kedua yang kalian buat sendiri ya.
boleh mengcopy dari apapun juga boleh, tetapi kalau kalian bisa buat sendiri tentunya lebih baik lagi. Nanti di pertemuan yang kedua Pak Adi akan bertanya, quote apa yang sudah kalian buat? Ya, mana quote-nya nanti diserahkan kepada Pak Fadel juga sama ya. Jadi ini tugasnya diperhatikan baik-baik karena Pak Adi pasti akan panggil kembali secara acak, ada nilainya juga ya, seperti tadi, dan kemudian nanti kalian sampaikan. Oke, untuk kesepakatan kelas pada hari ini ya, ini adalah gambarnya ya, terkait jam, handphone, terus kemudian mikrofon, kemudian catatan dan pulpen, kemudian tangannya diangkat, kemudian ada tepuk tangan, dan kemudian ada orang yang duduk bersama di dalam satu meja, dan kemudian ada orang yang berada di dalam layar. Kira-kira kesepakatan kelas kita ini apa ya? Kira-kira kesepakatan kelas ini bagaimana ya? Jadi kesepakatan kelas ini ada dua. Satu, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama ini adalah apa yang Pak Adi berikan kepada kalian dan tentunya menjadi kesepakatan kita bersama. Dan yang kedua, nanti kalian boleh menambahkan beberapa poin di dalam kesepakatan kelas ini. Misalnya, di dalam kelas 9, permen boleh dimakan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, di poin yang berikutnya nanti adalah boleh minum di dalam kelas sejauh minumannya adalah air putih, gitu ya, air bening, gitu ya, air biasa. Kemudian di dalam kelas, apalagi kalian boleh tambahkan ya. Silakan nanti di dalam kesepakatan kelasnya boleh kalian tambahkan. Yuk, sekarang Pak Adi lanjutkan. Nah, semua peserta, yaitu kalian dan Pak Adi, hadir di dalam kelas IPS Digital melalui mode daring yang telah disiapkan oleh Pak Fadel. Silakan dicatat ya, karena apapun yang ada di kelas IPS pasti akan ditanyakan pada pertemuan-pertemuan mendatang atau pada saat asesmen atau pada saat bisa juga ketika ulangan ya. Yang kedua, hadir sesuai waktu. Bila berhalangan, baik guru maupun peserta didik akan saling informasi melalui koordinator kelas IPS, yaitu Pak Fadel. Yang ketiga, terkait penggunaan perangkat gadget ya, dari kemarin sudah pada WA. Pak, boleh bawa handphone enggak? Boleh bawa handphone tidak? Perhatikan dulu penjelasannya ya, maka itu penting. Kesepakatan kelas IPS kita penting untuk dilaksanakan ya, karena kesepakatan kelas ini juga bagian dari IPS, karena ini bagian dari belajar tentang norma-norma di dalam masyarakat. Nah, jadi untuk perangkat gadget, telepon genggam, laptop, kalau dari Pak Adi diizinkan penggunaannya, tapi kalau dari pihak sekolah ataupun dari Pak Fadel nanti kalian koordinasi lagi ya. Kalau dari Pak Adi boleh, dengan jelas boleh, ya. Namun di dalam kelompok penggunaannya. Jadi dalam kelompok, satu kelompok isinya 5 orang. Jadi kalian harus duduk berkelompok 5 orang, kemudian handphone atau laptop hanya boleh ada 1. Ya, kalau kalian bikin 4 kelompok, ya sebanyak 5 orang, ya. Jadi tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari 5 orang. Ya, jadi minimal dan maksimalnya 5. Minimal dan maksimalnya, artinya dikunci. Kelompok 5, kecuali lebihan ya, lebihan ada yang harus 6 gitu ya, boleh nggak apa-apa. Jadi 5 dan kemudian itu ada 1 handphone ataupun ada 1 laptop. Yang berikutnya adalah kalau kalian bawa handphone, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Kenapa Pak Adi kemarin bilang tidak boleh bawa dulu, tunggu informasi yang selanjutnya. Kalian sudah kelas 9, berarti harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus teratur terhadap diri sendiri. Nah, untuk handphone, selain kalian boleh membawa satu kelompok 1 untuk 5 orang, handphone harus ada earphone-nya. Earphone, pasang di telinga. Kalau tidak ada earphone-nya, tidak usah bawa. Kalau nggak punya earphone, nggak usah bawa, walaupun alasannya untuk satu kelompok. Tapi kalau kalian memang tujuannya untuk belajar, dan ada earphone-nya, ada headset-nya, ya, kalian boleh bawa. Ya. Tujuannya adalah agar tidak bentrok suaranya di dalam kelas. Jadi kalau kalian mau bawa, harus pakai earphone. Yang berikutnya adalah punya kuota internet. Bawa handphone kalau nggak ada kuotanya, ya percuma. Itu juga lebih baik tidak usah ada di dalam kelas handphonenya. Ya. Jadi itu catatannya. Boleh membawa asal ada earphone-nya dan ada kuotanya. Dan di dalam penggunaannya di dalam kelompok, dan itu pun hanya 1 orang. Ya, 1 orang yang memegang bertanggung jawab. Kemudian di dalam satu kelompok itu hanya ada 1 gadget, ya. Nanti 1 orang bertanggung jawab.
Kemudian perangkat gadget saat digunakan wajib mengaktifkan mode diam. Jadi suaranya yang ada di dalam layar tolong dinonaktifkan. Silent mode bahasanya ya. Dan pada saat kalian membawa handphone, maka kamera kalian, wajah kalian harus ditampilkan. Jadi kalau kalian bawa handphone, maka konsekuensi wajib, konsekuensi logisnya adalah kalian masuk ke dalam kelas daring, sama seperti saat ini ya, menggunakan layar, sama seperti Pak Fadel saat ini bergabung ya, ada Pak Fadel, dan wajah kalian harus dibuka, selain suaranya dinonaktifkan. Kecuali kalau memang diminta ya, karena ada diskusi. Karena ada diskusi boleh dibuka. Kemudian yang keenam, perangkat handphone dapat digunakan untuk, nah ini, kalau kalian bawa masuk ke dalam kelas, selain ada kuotanya, ada perangkatnya, ya, ada earphone-nya, ya. Di sini fungsi dari handphonenya adalah untuk menyampaikan jawaban. Seperti tadi ya, ketika ada pertanyaan kepada Sahratul Wardah, ketika ada pertanyaan kepada Bisri, maka itu silakan dijawab langsung dari handphone bisa, ya, tidak perlu langsung ke depan, atau boleh open mic, izin Pak, saya open mic aja, boleh, ya, supaya ketika direkam, ketika ada rekamannya seperti ini, maka wajah kalian akan muncul di layar, ya, wajah kalian akan muncul di layar, sehingga kelas kita yang kita rekam ini akan terlihat, ya, kalian pun juga akan terlihat wajahnya dengan baik. Kalau seandainya mic kalian terbuka, suara kalian terbuka, ya, ada suaranya, pasti wajahnya akan masuk ke dalam rekaman, ya. Jadi ini ada satu kelemahan kalau suaranya tidak muncul, kalian mic-nya tidak di-open, yaitu adalah wajah kalian tidak muncul. Tapi kedepannya kalian boleh bawa dan menggunakan earphone supaya nanti ada interaksi, ya. Nah, yang berikutnya adalah semua peserta kelas IPS partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran dan memperhatikan penyampaian materi. Jadi silakan kalian nanti ada diskusi, ya tentunya kalian berdiskusi dengan baik dan kemudian kalian memperhatikan penyampaian materi. Nah, kemudian kelas akan diawali dengan asesmen seperti tadi, ya. Bisa juga presensi. Jadi Pak Adi tidak selalu presensi ya. Memang di sini sudah ada di dalam kesepakatan kelas. Kelas akan diawali dengan presensi, checklist ya, checklist ataupun brain gym maupun asesmen formatif atau sumatif. Kata maupun artinya bisa menggantikan presensi, checklist dan brain gym, ya. Nah, jadi kalau tidak presensi berarti Pak Adi akan mengabsen secara acak. Kemudian yang berikutnya, setiap peserta, nah ini tugas yang kemarin, yang kalian diminta pada saat kelas uji coba. Tetapi ketika kalian diminta membuat, kalau tidak ada panduannya seperti sekarang, pasti akan membuat kesepakatan kelasnya amburadul. Nah, kesepakatan kelasnya tentunya kalian buat di buku catatan, ya, silakan kalian tulis, ya, termasuk catatan-catatan apapun, seperti biasa, ya, waktu kelas 7 kan Pak Adi bilang silakan buat catatan minimal 1 halaman. Kalau kalian mencatat, boleh ditulis, boleh digambar, kalian sukanya gambar ya gambar, mau ditulis juga boleh. Jangan lupa di catatan kalian diberikan tanggal, diberikan judul pertemuan keberapa, misalnya sekarang ya judulnya adalah pertemuan 1 dan 2, topiknya pertemuan 1 kesepakatan kelas, pertemuan 2 adalah penjelasan penggunaan LMS. Kemudian kalau kalian keluar ruangan, silakan kalian bisa raise hand, angkat tangannya ya, mau keluar, atau kalian bisa izin kepada Pak Fadel ya, atau guru yang menjaga. Mungkin kalau seandainya tidak ada Pak Fadel, ada guru yang lain. Kemudian menghargai peserta lain. Jadi kalau ada peserta lain yang maju, kalian biasakan untuk mengapresiasi dan berikan tepuk tangan kepada teman kalian yang maju. Itu tandanya kalian menghargai peserta yang lain. Kemudian yang berikutnya tadi yang gambar orang ya di dalam meja, itu ada diskusi kelas. Nah, diskusi kelas pun silakan nanti kalian manfaatkan waktu dengan baik ketika ada tugas kelompok atau tugas diskusi dan Pak Adi mengawasi ataupun melakukan pendampingan dan melihat kalian dari kamera. Ya, dari kamera kalian mengerjakan tugas. Kalau waktunya dikatakan sudah selesai ya selesai dan kalian kembali lagi ya ke dalam kelompoknya. Kemudian kebersihan dijaga, lingkungan dijaga, ya, kerapiannya juga dijaga, ya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan di kelas IPS digital. Kemudian kembalikan perlengkapan yang telah disediakan ke tempat perlengkapan kalau ada yang harus dikembalikan, ya, apalagi kalian jam terakhir. Dan
catatan yang kalian buat, yang tadi minimal 1 halaman setiap pertemuan, itu adalah bagian dari penilaian. Sehingga selain ada tugas diskusi, tugas kelompok, ada presensi tadi ya, ini catatan harian wajib nanti kalian buat dan dikumpulkan di akhir semester. Atau boleh juga resume harian supaya tidak numpuk ya, maka setiap hari kalian dapat mengirimkan melalui foto. Jadi hari ini kalian bikin catatan, kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke nomor Pak Adi. Nomor Pak Adi belum berubah. Dari dulu masih di 0821 320 80035. Jadi catatan hariannya silakan kalian kirimkan ke nomor WA-nya Pak Adi. Ya, kalian berikan ya catatan pertemuan keberapa, tanggal berapa, topiknya apa. Kalau kalian mengirimkan lewat email, maka formatnya adalah seperti yang ada ya. Kalian dapat mengirimkan ke email adilesmana41@guru.smp.belajar.id. Nah, bila mengirimkan ke email, maka kalian harus menuliskan subjek emailnya, ya, judul emailnya. Judul emailnya itu seperti ini ya, kelas 9, kemudian resume 1, kesepakatan kelas, misalnya Ahmad Bisri, ya, supaya Pak Adi ada urutan-urutannya ketika di-download. Filenya juga sama ya, diberikan nama seperti ini, ya. Kalau seandainya kalian mengirimkannya melalui email, makanya paling enak kalian kirim by WA saja nggak apa-apa ya. Atau bisa juga sih setelah kalian foto, nanti kalian kirimkan lewat LMS-nya. Di menu LMS ada menu unggah, ya, ada menu unggahnya. Tapi nanti ya, Pak Adi belum jelaskan. Nanti Pak Adi jelaskan setelah ini. Nah, kemudian catatan kalian dikumpulkan minimal sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, semua pembelajaran kalian dapat diakses ya melalui LMS, Learning Management System, ataupun portal situs guru IPS SMPN 285 Jakarta. Ada caranya. Dari dulu Pak Adi memang belum ajarkan kepada kalian cara mengakses materi yang simple, dan kemudian ada cara kalian mengumpulkan tugas langsung di kelas IPS. Ya. Jadi kalau kalian menggunakan handphone akan lebih enak dan lebih mudah. Pak Adi lebih senang sebenarnya kalau kalian bawa handphone semua. Ya. Walaupun di dalam kelas seperti ini, layarnya ditampilkan di depan, lebih cakep lagi ya. Lalu kalian bawa handphone, pakai earphone ya, kemudian kalian gabung join di kelas, nanti wajah-wajah kalian akan terpampang di layar. Itu juga boleh. Ya. Itu lebih keren lagi. Nah, kemudian terkait penjelasan LMS, sebentar lagi akan Pak Adi jelaskan ya, terkait penjelasan pemanfaatan LMS. Nah, itu. Kemudian untuk kesepakatan kelas, nah ya tadi yang 18 poin yang sudah Pak Adi jelaskan, silahkan kalian catat, silahkan kalian tulis di dalam resume, di dalam catatan harian, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembelajaran IPS kelas 9. Nah, resumenya jangan lupa diberikan tanggal ya, hari ini 31 Juli 2024, berikan nama kalian, kelas 9 ya. Kemudian judul topiknya ditulis yaitu pertemuan 1 kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelasnya kalian tanda tangani oleh diri kalian masing-masing karena di catatan kalian masing-masing. Oke ya, ini tugas individu. Sedangkan untuk tugas kelompok ini bukan berarti kelompok, tetapi tugas satu kelas. Satu kelas silakan rundingan. Nah, kesepakatan kelasnya ditulis pada kertas flip chart ataupun kertas karton, kertas manila, atau boleh juga kertas daur ulang. Jadi kalau misalnya kalian harus beli kan sayang uangnya. Kalian tidak usah beli, tapi kalian bisa cari kertas daur ulang. Boleh juga pakai kardus dipotong-potong ya, yang ukurannya agak panjang dan lebar ya. Misalnya panjangnya ada 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Ini tidak jadi patokan ya, tetapi yang penting adalah kertasnya harus panjang dan besar ya. Nah, ada karton kertas manila, sayang kalau kalian keluar uang, dapat gunakan biasanya Pak Adi megang dekat-dekat Pak Adi ada kalender ya. Nah, kertas kalendernya ada di bagian bagian belakang itu yang putih ya, belakangnya kan depannya kan kalender tanggalan. Nah, belakangnya kosong. Nah, kalian tulis di situ kesepakatan kelas 9 ya. Kesepakatan kelas IPS digital kelas 9 SMP Negeri 285 Jakarta 1 sampai 18. Kalau sudah kalian tanda tangani bersama, kemudian berikan nama kalian. Kalau sudah jadi, tempel di belakang. Ya, tempelkan di belakang kelas, di samping jendela juga boleh. Pokoknya di tempat yang terlihat oleh kamera, ya. Yang ketika Pak dilihat kelihatan gitu ya.
Nah itu, tolong itu dibuat. Kemudian silakan nanti kalian gantian nulisnya. Nomor 1 Asila, nomor 2 Bisri, nomor 3 Ahmad Dimyati, ya, nomor 4 misalnya siapa? Amelia, ya. Nah, itu silakan disusun. Nomor 5 Indri, ya, gantian nulisnya, ya. Tulisannya boleh berwarna, boleh dihias-hias. Nah, kesepakatan kelas dari 18 nomor yang sudah dibuat itu, kalian boleh tambahkan, ya, poin ke-19, ke-20 kalian boleh tambahkan yang tadi. Di kelas IPS kelas 9 boleh makan permen pada saat jam pembelajaran. Kemudian boleh minum air putih, ya. Kemudian yang ketiga tentunya sesuai dengan kaidah, ya. Yang kalau misalnya tidak sopan, yang tidak sesuai ya tidak boleh, ya. Jadi kalian masukkan poin-poin yang misalnya poin-poin yang logis, boleh di sana, ya. Jadi kesepakatannya seperti apa? Kalau ada tambahan-tambahan dari kesepakatan kelas, kalian boleh sampaikan ke Pak Adi, ya, pada saat nanti kalian pertemuan selanjutnya, ya. Kalau sudah jadi ada tambahannya, misalnya poin 19, 20, 21, 22, 23, ya, kalian bisa sampaikan ke Pak Adi. Karena kan Pak Adi juga harus tanda tangan juga. Wah, gimana caranya ya Pak Adi tanda tangan, ya? Nanti diwakilkan, diwakilkan sama Pak Fadel. Nah, lanjut. Ini adalah terkait tugas kelompok atau tugas kolaboratif dan tugas individu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan, Pak Adi lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan lewat Pak Fadel terkait kesepakatan kelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum Pak Adi lanjutkan terhadap LMS. Silakan kalau kalian ada pertanyaan, boleh. Tidak ada pertanyaan? Yakin? Ya, tadi Wardah dan Bisri ya, nilainya 100 ya. Nah, nanti Pak Adi langsung berikan catatan di sini ya. Langsung berikan nilainya, Pak Adi nanti akan kasih lihat ke kalian ya. Nah, tunggu ya. Nanti kita akan tampilkan Excel-nya supaya kalian juga penuh semangat. Oke, mau tidak ya ditampilkan? Belum mau. Kalau belum mau nggak apa-apa ya, tidak masalah. Lanjut, kalau memang tidak ada, Pak Adi akan lanjutkan ke materi pertemuan kedua, yaitu tentang penggunaan LMS ya. Ini Pak Adi lewatkan, banyak aktivitas yang kita lewatkan, kenapa? Karena seharusnya materi ini sudah Pak Adi sampaikan kemarin sebelumnya ya. Tapi karena kondisi satu lain hal sehingga tidak semuanya tersampaikan ya, kita gabung aja semuanya saat ini di sini ya, nggak apa-apa ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan disampaikan ya. Nanti Pak Fadel akan menanyakan kepada Pak Adi melalui kolom chat. Oke. Ini adalah materi terkait pertemuan 2 ya. Terkait penggunaan LMS IPS digital. Berarti kalian sudah punya catatan yang pertama, catatan kesepakatan kelas, yang kedua adalah catatan terkait penggunaan LMS ya. Kalau nanti di minggu depan berarti catatan tentang perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Kenapa ada perubahan, kenapa ada globalisasi, kenapa masyarakat berubah, kenapa saat ini pengajarannya pun berubah, kenapa sekarang saat ini menggunakan metode. Nah, itu juga kita akan bahas di kelas IPS, di mana kita akan bicara tentang perubahan sosial. Nah, yuk kita lihat ada apa dan bagaimana cara menggunakan LMS IPS digital. Kalian sudah biasa menggunakan karena kalian dari kelas Pak Adi dari dulu sudah biasa menggunakan ini dan kalian untuk membuat di lab komputer walaupun tidak semua mungkin masih mengingat caranya ya. Oke, ini adalah materi yang kedua. Tadi lewatkan ya di bagian ini karena kita sudah melakukan itu. Nah, masih sama ya quote of the day-nya, walaupun sebenarnya quote of the day-nya beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian buat quote sendiri ya. Nah, untuk learning management system IPS seperti biasa kalian dapat membuka situs guru IPS. Situsnya ada di sini ya.
https://sites.google.com view guru IPS SMPN 285 Jakarta, atau kalian dapat mengetikkan pada mesin pencari ya, pada mesin pencari pada pada mesin pencari Google ya, kan mesin Google ada mesin pencarinya. Ketikkan Google Site Guru IPS SMPN 285 Jakarta. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ketikkan seperti itu ya, Google Site Guru IPS SMPN 285 Jakarta. Nanti di Google-nya muncul dan ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Beberapa belum diperbaharui, beberapa sudah baru ya. Belum karena ada foto-foto yang masih dalam proses di sini sih daripada kelas-kelas yang lain, karena tahun yang sebelumnya interaksi dengan kelas kalian ya. Nah, kemudian setelah ini adalah tampilan daripada MS daripada IPS. Kita lihat ada menu-menu apa di sana. Menu-menunya juga saya yakin Pak Hadi masih masih ingat betul ya, bahwa kalian juga sering menggunakannya. Nah, di halaman 1, halaman website IPS, nanti kalian bisa ketemu namanya dokumentasi pilihan. Dokumentasi pilihan ini isinya adalah gambar berjalan atau yang disebut carousel. Ya, carousel itu adalah gambar berjalan. Ya, kalian sambil belajar teknologi informasi komunikasi nih ya. Nggak apa-apa ya, sambil belajar TIK. Nggak apa-apa ya. Istilah-istilah ini kan istilah-istilah di information technology. Nah, jadi kalian akan melihat ada foto-foto kalian, tapi dalam gambar berjalan. Kemudian ada halaman ucapan terima kasih. Lalu ada running text. Ya, running text itu tulisan berjalan. Ya, saya masih ingat betul ya. Kalian juga sudah belajar bagaimana membuat running text. Ya, pada waktu pelajaran TIK. Ya, menggunakan coding pada saat itu untuk membuat running text. Tanpa adanya coding tidak akan bisa tulisannya berjalan. Kemudian ada halaman sekapur sirih. Ini sifatnya adalah berisi kata sambutan pada portal. Kemudian ada halaman berita seputar sekolah. Mungkin karena Pak Hadi jarang ketemu sama kalian, jadi website ini sepertinya jarang dibuka kembali. Tetapi kali ini website ini akan sering kita buka dan akan kita gunakan untuk pembelajaran IPS dengan baik. Kemudian ada enter to the class. Nah ini, enter to the class. Nah ini enter to the class ini ketika diklik di sana, tanggal berapa, bulan berapa, ini kalian akan bisa masuk ke sini. Ya, kalau kalian masuk ke dalam kelas, seperti yang saat ini kalian ketemu sama Pak Adi, itu Pak Fadel sudah mengklik di sana. Ada menu namanya Enter to the Class. Ya, masuk ke dalam kelas. Jadi kalau kalian mau masuk ke dalam kelas, kalian harus klik pintunya terlebih dahulu. Ya, ada di situs kalian. Kemudian ada halaman related link. Halaman ini fungsinya adalah link yang menghubungkan ke situs-situs yang lain. Ya, termasuk ada halaman beasiswa di sini. Siapa tahu kalian butuh beasiswa nanti untuk kuliah, di sana ada informasi LPDP, Kemendikbud, dan sebagainya. Kalian bisa rajin-rajin cari informasi, supaya meringankan beban orang tua. Catat baik-baik tuh, apalagi yang pinter-pinter ya, catat baik-baik. Di dalam related link ini ada halaman beasiswa. Kemudian ada halaman YouTube channel Guru IPS. YouTube channel Guru IPS ini fungsinya adalah untuk mempublikasi hasil rekaman kelas kalian. Jadi kelas kalian ini direkam ya. Ada penanda perekamnya di sudut kanan atas, kalian bisa melihat. Dan setelah itu kelas ini akan diunggah ke dalam YouTube. Jadi bisa tampil di YouTube dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, sayangnya mic kalian saat ini sedang bermasalah, laptop yang digunakan oleh Pak Fadel, sehingga interaksi di antara kita ini masih belum maksimal. Mudah-mudahan nanti laptop software-nya bisa dibetulkan ya, sehingga nanti kelas kalian betul-betul akan ter-record ya. Dan kemudian selain itu ada informasi SMPN 285 Jakarta. Ada websitenya, ada media sosial Facebook, dan ada lokasinya SMP 285. Jadi kalau misalnya mau ke 285 nggak akan tersesat. Kemudian ada submenu halaman beranda. Ya, submenu halaman beranda itu isinya profil guru, buletin SMP, dan adanya informasi. Kemudian ini adalah tampilannya. Ini tampilan halaman pertama ya. Dokumentasi pilihan, halaman ucapan ya ini. Kemudian ini halaman sekapur sirih atau kata sambutan. Ini ada school news. Ini ada halaman YouTube channel,
Dan ini di sini ada halaman lokasi serta media sosial SMP 285. Oke. Kemudian selanjutnya, pada halaman pertama itu ada submenu. Submenu itu adalah sub-sub dari menu. Nah, di halaman beranda tersebut ada profil guru. Kalian juga sudah baca ya dulu ya, ada profil Pak Yofi dan Pak Adi. Dan kemudian ada buletin. Buletin ini majalah SMP. Saya nggak tahu nih, Pak Adi tidak tahu. Kalian pengurus OSIS-nya siapa yang diangkat jadi ketua OSIS dan siapa yang masih menjabat sebagai pengurus OSIS. Nah, kalau kalian masih menjabat sebagai pengurus OSIS, seharusnya ini ada buletin yang bisa diaktifkan. Jadi ada mading. Kalau mading itu kan ditempel-tempel di depan ya, di depan kelas ataupun di sekolah gitu ya, menggunakan papan. Tetapi kalau buletin artinya ini menggunakan digital ya. Nggak tahu ini kenapa tidak jalan, padahal pada waktu itu sempat digagas bahwa untuk OSIS akan membuat buletin. Kemudian ada pojok karakter ya. Pojok karakter ini isinya tentang kisah cerita yang diadopsi dari kisah nyata ataupun buku ataupun karya pribadi dari guru IPS ya di SMP 285 Jakarta. Ini kalian baca-baca. Ini pojok karakter ini juga bisa saja nanti akan digunakan untuk asesmen ataupun bahan di kelas IPS. Kemudian ada halaman informasi terkait jadwal asesmen dan adanya modul-modul selain IPS ya. Itu di halaman 1, di halaman beranda. Oke. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya kalian juga sudah tahu ya. Ini adalah halaman Pak Yofi dengan Pak Adi. Kemudian di sini ada karya daripada guru IPS. Kemudian ini ada buletin. Sayangnya buletinnya nggak nambah. Ya, mudah-mudahan buletinnya bisa nambah nih. Kalian bisa pengurus OSIS bisa bersama dengan kelas 8, kelas 7 untuk membuat buletin sekolah. Kemudian di sini juga ada cerita karakter ya, silakan ya. Dan ini ada halaman informasi, ada jadwal PTS, ada jadwal PAS ya, kemudian ada bahan dari TIK pada waktu itu. Bahan-bahannya kalian bisa belajar lagi dan bisa kalian download. Kemudian yang terakhir ya, ada menu-menu yang lain, ada 4 menu, tapi 4 menu yang lain kira-kira itu Pak Adi tidak perlu jelaskan lah. Nah, menu yang ini yang perlu Pak Adi jelaskan. Kalian nanti pulang sekolah, silakan buka di handphonenya, lalu ketikkan guru IPS SMP 285 Jakarta, Google Set, gitu ya, ada Google Set. Nah, sudah, di sana nanti kalian bisa melihat ada core pembelajaran IPS. Kenapa sih kalian SMP belajar IPS? Ya, apa sih maksudnya? Nah, di sana ada core pembelajaran IPS. Lalu di sana juga ada enter to IPS synchronous class. Nah, ini fungsinya sama seperti yang di depan, enter to the class. Jadi kalian bisa masuk ketemu Pak Adi kalau kalian klik di sini. Tetapi sesuai dengan tanggal dan waktu serta jam yang berjalan. Jadi kalau kalian klik di waktu, tanggal, jam yang lain nggak ada. Kemudian ada enter to IPS asynchronous class. Nah ini nih, tolong kalian perhatikan. Di sini kalian nanti pulang sekolah, silahkan klik sesuai kelas kalian. Kalau kalian kelas 9, kliklah kelas 9. Di mana kliknya? Di sini. Ya, cari menu kelas digital IPS ya, menu kelas digital IPS. Kemudian kalian masuk ke enter to IPS asynchronous class di sini. Silakan kalian gabung, kalian join di sana, kalian klik kelas 9. Setelah kalian masuk, nanti semua materi pembelajaran IPS termasuk materi hari ini ada di sana. Kalau kalian mengumpulkan tugas, bisa langsung dari asynchronous class. Jadi dari menu ini ya, kalian bisa langsung kerjain tugas di sana pakai handphone. Ya, kalian bisa tanya jawab sama Pak Adi. Kalian bisa komentarin teman-teman kalian. Kemudian hasil fotonya bisa langsung diupload di sana, tidak harus lewat WA ya. Nanti nilai kalian pun langsung muncul di sana. Coba ya. Jadi sepulang dari sekolah kalian gabung di kelas enter to IPS asynchronous class. Kemudian di dalam menu kelas IPS digital ini juga ada serba-serbi administrasi pengajaran pembelajaran ya. Nanti kalian pelajari. Nanti silakan kalian gunakan ya. Ini sampai di sini dulu yang bisa Pak Adi jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Adi bisa menunggu kalian di kelas asynchronous class. Setuju ya? Oke ya. Pak Adi akan tutup kelas ini dan terlebih dahulu kalian berikan salam hebat dari kelas 9. Kelas 9 hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke,
Mantap, keren, asik. Baik, untuk itu Pak Adi ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, boleh WA Pak Adi ya. Dan terima kasih banyak atas kehadiran kalian di kelas IPS digital, baik pada hari ini maupun ketika kalian ada di dalam website ataupun di dalam kelas asinkronus kelas ya. Kita tunggu ya, kalian nanti gabung ya ketika di dalam kelas. Ketika kalian nanti menggunakan handphone sepulang sekolah, ya kalian gabung dan kalian gabung di kelas IPS asinkronus kelas. Oke ya, setuju ya? Pak Adi tunggu di sana. Nanti kita bisa diskusi dan komunikasi di kelas ini. Baik, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu lagi pada pertemuan mendatang untuk materi perubahan sosial budaya dalam masyarakat ya. Jadi kalau saat ini bisa ditutup dan diakhiri dan kelas ini Pak Adi kembalikan kepada Pak Fadel untuk dapat mengatur kegiatan kalian yang selanjutnya. Jadi 2 materi sudah selesai ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat siang, salam hebat.